Pernah nggak kalian dengar cerita orang soal investasi? Terus yang dia tekankan cuma soal keuntungan. Wah, saham A naik 20% bulan ini. Atau kripto ini bisa lipat ganda dalam setahun. Kedengarannya seru kan? Siapa sih yang nggak mau untung gede dalam waktu cepat? Tapi di balik cerita soal profit itu ada satu hal yang sering dilupakan. Sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting dari sekedar mengejar cuan. Namanya adalah profil resiko. Kalau kita ibaratkan profil resiko ini seperti cermin diri. Dia nunjukin seberapa siap mental, emosi, dan juga kondisi finansial kita menghadapi naik turunnya nilai investasi. Nah, banyak orang yang gak sadar kalau setiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda, sama kayak hidup atau selera makan. Ada yang doyan pedas banget, ada juga yang gak tahan sama sekali. Begitu juga dengan investasi. Ada yang kuat lihat portofolio merah, ada juga yang langsung panik walau turun cuma 5%. Apa sih sebenarnya profil resiko ini? Profil resiko adalah ukuran kenyamanan kita menghadapi potensi kerugian. Karena mau instrumen apapun, investasi itu nggak ada yang bebas resiko. Bahkan deposito pun masih ada resikonya, meskipun relatif kecil. Misalnya resiko inflasi, yang bikin nilai uang terus. Profil resiko ini dipengaruhi oleh 3 hal utama. Yang pertama, tujuan keuangan. Buat apa sih kita investasi? Apakah untuk beli rumah, pensiun, atau cuma coba-coba nambah penghasilan? Yang kedua, jangka waktu investasi. Semakin panjang waktunya, biasanya kita lebih tahan dengan resiko. Karena masih ada waktu buat pulih kalau harganya turun. Dan yang ketiga, toleransi resiko pribadi. Ini faktor yang paling personal. Ada orang yang santai lihat sahamnya turun 15% dalam 1 bulan. Ada juga yang langsung panik, nggak bisa tidur, walau sahamnya baru turun cuma 5%. Secara umum, profil resiko ini bisa dibagi jadi 3 kategori. Ada konservatif, moderat, ada agresif. Mari kita mulai dari yang pertama, konservatif. Investor konservatif biasanya sangat menjaga keamanan modal. Mereka lebih pilih cuan kecil tapi pasti, daripada harus gelisah tiap hari lihat grafik naik turun. Instrumen yang cocok biasanya deposito, obligasi pemerintah, atau reksadana pasar uang. Misalnya orang tua yang lagi nyiapin dana sekolah anak dalam 2 tahun ke depan. Mereka butuh kepastian, bukan fluktuasi. Jadi wajar kalau mereka pilih jalur aman. Yang kedua, ada investor moderat. Nah, ini tipikal investor yang mau cari keseimbangan. Nggak terlalu aman, tapi juga nggak nekat ambil resiko tinggi. Mereka rela ambil sedikit resiko demi return yang lebih besar dari deposito. Portofolionya biasanya campuran. Ada obligasi, ada saham, tapi porsinya nggak ekstrim. Contoh, seseorang yang lagi nyiapin DP rumah dalam 5-7 tahun. Masih ada waktu, jadi bisa taruh sebagian di instrumen yang lebih beresiko, tapi tetap menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir, ada investor agresif. Investor agresif biasanya punya tujuan jangka panjang. Mereka nggak masalah dalam setahun portofolionya minus, karena mereka percaya dalam 10-20 tahun hasilnya bakal jauh lebih besar. Instrumen yang dipilih tentu lebih beresiko. Ada saham, reksadana saham, bahkan kripto. Mereka berani karena punya waktu panjang untuk recovery kalau harganya sedang jatuh. Contohnya anak muda yang usianya 25 tahunan yang baru mulai kerja dan investasinya ditujukan untuk pensiun di usia 55 tahun. Jadi wajar kalau mereka berani main di instrumen yang agresif. Misalnya saat pandemi 2020 kemarin, IHSG anjlok lebih dari 30% hanya dalam hitungan bulan. Investor konservatif banyak yang buru-buru tarik dana karena panik. Tapi investor agresif justru melihat itu sebagai diskon besar-besaran dan masuk lebih banyak. Hasilnya, dalam 2 tahun berikutnya,
Mereka yang tahan dan sabar malah meraih keuntungan. Dari sini kita bisa lihat profil resiko benar-benar menentukan sikap kita saat pasar bergejolak. Pertanyaan besar, kenapa sih kita harus tahu profil resiko? Jawabannya simpel, biar kita nggak salah jalan dan stres sendiri. Bayangkan orang dengan profil resiko konservatif tiba-tiba nekat taruh semua tabungannya di saham. Begitu harga saham anjlok 10% dalam sebulan, apa yang terjadi? Bisa panik, nggak bisa tidur, bahkan buru-buru jual rugi. Sebaliknya, kalau orang yang sebenarnya agresif cuman taruh uangnya di deposito, ya hasilnya bisa kalah sama inflasi. Bukannya untung, justru nilai uangnya turun pelan-pelan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia atau investor retail baru di Indonesia justru cenderung konservatif. Mereka lebih nyaman masuk ke reksadana pasar uang atau deposito dibanding langsung ke saham. Padahal, sebagian besar dari mereka usianya masih relatif muda. Ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi tentang profil risiko, supaya orang berani memilih instrumen yang sesuai dengan jangka waktu dan tujuannya, bukan hanya karena ikut-ikutan. Jadi, mengenali profil risiko itu semacam GPS dalam perjalanan investasi kita. Dia bantu kita tetap di jalur yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan pribadi, serta emosi kita dalam menghadapi gejolak pasar. Ada beberapa cara untuk mengetahui profil risiko kita. Yang pertama, kita bisa mulai mengukur seberapa lama jangka waktu investasi yang kita rencanakan. Apa tujuan utama dari investasi tersebut? Bagaimana reaksi kita ketika nilai investasi kita turun? Seberapa besar penurunan portofolio yang masih bisa kita toleransi? Pilihan antara keamanan modal atau potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dari sana biasanya langsung ketahuan kita termasuk konservatif, moderat, atau agresif. Yang kedua, tanya ke diri sendiri. Misalnya kalau portofolio turun 10% dalam seminggu, apa reaksi kita? Panik dan buru-buru jual? Atau tenang dan nunggu waktu? Jawaban itu udah cukup buat ngasih gambaran. Ketiga, kita lihat kondisi finansial. Kalau dana darurat saja belum ada, jangan buru-buru main di instrumen yang beresiko tinggi. Karena ketika butuh uang mendadak, bisa-bisa terpaksa kita jual rugi. Anggap aja investasi itu kayak naik kendaraan. Orang konservatif ibarat naik beca, lambat tapi stabil. Orang moderat kayak naik mobil, lebih cepat tapi tetap ada sabuk pengaman. Sedangkan orang agresif kayak naik motor gede di jalan kencang. Seru, tapi harus siap jatuh kalau nggak hati-hati. Nah, pilihan kendaraan ini tergantung kesiapan kita masing-masing. Hal yang sering dilupakan adalah profil risiko itu nggak permanen. Dia bisa berubah sesuai fase kehidupan kita. Ketika masih muda, mungkin kita cenderung agresif karena masih punya waktu panjang. Tapi begitu menikah, punya anak, prioritas bisa berubah. Banyak orang jadi lebih moderat karena harus mikirin amanan keluarga. Dan menjelang pensiun, biasanya orang beralih dari moderat ke konservatif demi menjaga modal. Artinya, gak ada yang salah dengan berubah. Justru, itu tanda kita makin dewasa dalam mengatur keuangan. Jadi intinya investasi itu bukan sekedar soal mencari cuan terbesar, tapi soal menemukan strategi yang bikin kita nyaman, tenang, dan sesuai dengan tujuan hidup kita. Dengan mengenali profil resiko, kita bisa menghindari panik, terjebak keputusan emosional, dan lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Karena pada akhirnya, investasi yang paling baik bukan investasi yang ngasih return besar-besaran, tapi yang bisa kita jalani dengan tenang tanpa bikin kita pusing setiap hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.